Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taswita Mahlia, nomor induk mahasiswa 19016057. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia tentang kompetensi dasar dan indikator pada pertemuan keempat. Baiklah. Dalam setiap jenjang pendidikan pasti ada yang disebut dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Karena untuk mengetahui materi apa yang akan dipelajari dan tujuan apa yang harus dicapai sehingga mudah karena terarah dan merupakan program yang telah terstruktur dalam tiap-tiap sekolah. Artinya adapun kompetensi dasar dan indikator adalah untuk mengetahui materi apa saja yang akan diajari kepada siswa dan untuk mencapai tujuan dan guna mencapai tujuan. Dan dengan adanya kompetensi dasar dan indikator ini itu akan lebih terarah dan terstruktur. Jadi tiap-tiap sekolah harus mempunyai kompetensi dasar dan indikator. Kita masuk pada perbedaan kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang telah terukur atau dapat diobservasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan alat penilaian. Jadi, indikator adalah wujud dari kompetensi dasar yang lebih spesifik, sedangkan indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Sudah jelas perbedaannya? Kita masuk pada mengidentifikasi kata kerja operasional atau taksonomi Bloom dari C1 dan C6. Aksonomi merupakan kriteria yang digunakan guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. Dalam setiap aspek aksonomi, menurut saya taksonomi terkandung kata kerja operasional yang menggambarkan bentuk perilaku yang ingin dicapai melalui suatu pembelajaran. Kata kerja operasional diperlukan untuk guru saat membuat silabus dan RPP. Berikut adalah contoh kata kerja operasional ranah kognitif edisi revisi teori Bloom, mengingat, remember, atau C1. Contohnya adalah mengetahui, misalnya istilah, fakta, aturan, urutan, metode. Yang dari C6 menciptakan atau create, yaitu menghasilkan, misalnya klasifikasi, karangan, teori, menyusun, misalnya laporan rencana, skema, program, proposal. Contoh lain kata kerja operasional hasil dari in-house training revisi kurikulum. C1 pengetahuan, mengutip, menjelaskan, menyebutkan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, menamai, menandai, membaca, menyadari, menghafal, meniru, mencatat, mengulang. C6 kreasi, mengabstraksi, menganimasi, mengatur, mengumpulkan, mendanai, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, membangun, menanggulangi, menciptakan, mengkreasikan, merancang, mengembangkan, merencanakan, mendikte. Kita masuk pada poin C. Di sini perintahnya adalah memilih masing-masing satu KD keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan lain-lainnya. Dan saya memilih keterampilan membaca dan menguraikannya menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu yang saya pilih adalah keterampilan membaca. Kompetensi inti menguasai materi, struktur konsep, serta pola pikir keilmuan yang menunjang mata pelajaran bahasa Indonesia.
B. Kompetensi dasar serta pencapaian kompetensi. Yang pertama ada penafsiran, keahlian membaca. Yang kedua ada jenis-jenis keahlian. Membaca permulaan serta membaca lanjut. Yang ketiga ada mempraktikkan jenis-jenis membaca lewat proses membaca. Serta yang keempat evaluasi keahlian membaca. Pembelajaran keterampilan membaca dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca, khususnya pemahaman, bacaan, dan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya kutip dari jurnal-jurnal dan saya kembangkan melalui bahasa-bahasa saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.